ini bantuan-bantuan yang diberikan itu rasa-rasanya masuk dalam tataran bantuan ataupun kemudian sebagai charity ya, bukan sebagai sebuah pemberdayaan yang memang mendorong ketahanan ekonomi bagi difabel seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kemudian dirasa bahwa ya kita memang harus lebih serius untuk betul-betul mendesain jaring pengaman sosial yang memang memberikan dampak mendorong ketahanan difabel pada masa pandemik ini seperti itu. Karena pemerintah ya bisa membantunya ya terbatas juga kan. Maksudnya ya kalau kita cuman ngandelin dari pemerintah, dari komunitas atau dari orang-orang sekitar ya segitu aja gitu loh. Tapi ya diri kita sendiri yang sebetulnya nggak terbatas kan otaknya, pemikirannya gitu loh. Ya kita ulik aja lah. Kalau suruh di rumah aja itu sulit. Orang punya pas-pasan gimana? Hari ini nyari, besoknya habis, nyari lagi gitu. Kaitannya dengan pandemi bahwa ya ini merupakan situasi krisis yang cukup panjang ya, dan kita tahu bersama bahwa Indonesia sebelumnya kan memang belum pernah mengalami pandemi seperti ini begitu yang berdampak sangat luas, sehingga kami melihat bahwa rasa-rasanya memang kita gagap begitu dalam berbagai hal, baik itu dari sisi penanganan maupun mengatasi dampaknya gitu. Kami juga mencatat bahwa teman-teman difabel ini ada yang tidak mendapatkan bantuan sosial begitu, karena mereka tidak tercantum di dalam data. Nah, ini seolah-olah memang menunjukkan kepada kita semua bahwa data difabel yang terekam dari tingkat kabupaten sampai ke nasional itu memang rasa-rasanya perlu dibenahi ya sistem untuk updating. Dalam situasi tidak pandemik saja, teman-teman difabel itu sudah mengalami kesulitan yang luar biasa gitu ya, yang dimana kalau saya boleh membagi kesulitan mereka itu disebabkan karena 3 hal. Saat itu soal tingginya stigma difabel di masyarakat terhadap kapasitas yang dimiliki difabel, jadi ada pandangan bahwa difabel itu tidak memiliki kapasitas apapun seperti itu. Lalu yang kedua, mereka teman-teman difabel itu juga mengalami hambatan ketika mereka harus mengakses layanan dasar yang disebabkan karena ya akomodasi yang memadai itu masih minim sekali. Dan yang ketiga, bahwa kebijakan yang saat ini ada itu masih banyak yang belum berpihak terhadap pemenuhan hak difabel. 3 bulan tuh nggak usaha di rumah aja, di kampung. Di rumah, di kampung terus istri mah kan masih mending, istri saya masih bisa bantu saya gitu. Jualan di pasar, jualan ini nasi uduk. Dulu saya pernah ceritakan jualan nasi uduk. Kalau nggak dibantu istri mah tahu saya. Dagang biasanya dapat 700. Ini separohnya Mas. Padahal dagangnya sedikit saya. Bawa lontong 20 biji masih banyak tuh. Nggak pernah habis buat besok. Bisa. Kalau lontong masih bisa buat besok. Saya mah dari nol, belum pernah di sini mah. Alhamdulillah.
Make lontong. Oh, mana? Tek ide. Saat pandemi ini susah, benar-benar susah. Mau nyari kerjaan susah, dagang juga pembelinya nggak ada, sepi mas. Ya semenjak COVID inilah saya kan pedagang di kaki lima daerah Tomang Tinggi. Saya jualan berupa gado-gado, ketoprak, redok. Saya semenjak COVID nyampe sekarang masih berlanjut. Susah bener, sepi dagangnya. Kasih abang bejakin. Mau mas, gado-gado pakai nasi lontong? Pakai nasi deh. Nasi Setengahnya. di makasih. Yang saya alami nyampe sekarang semenjak COVID, saya nggak dapat dana bantuan dari pemerintah berupa listrik apa gitu yang udah sekarang ini sekarang turun dari pemerintah. Saya nggak dapat dana bantuan apa-apa. Kalau saya di Jakarta memang saya nggak didata. Tapi apa gunanya saya tercantum KTP saya di RT ya? Kan saya udah tahu Pak RT bahwa saya beginilah stabilitas kaki palsu gitu, pengguna kaki palsu. Terus di kampung, saya kan di Pemalang, tinggalnya di Pemalang Moga. Di sana juga saya kedata, cuman saya nggak dapat bantuan yang cairan beras gitu yang dapat tuh. Corona lagi COVID kayak gini, beras berupa uang lah gitu mas. Pernah nanya saya, katanya sekarang mah daftarnya udah nggak bisa, udah terlambat katanya. Pernah saya mau pingin dapet tuh yang dana cairan yang 2.400.000 tuh, katanya udah telat daftarnya, pakai online katanya. Pakai online bisa, cuman katanya terkendalanya susah, kadang udah daftar juga nggak dapet. Kalau kita merujuk soal ini ya, pengertian kesejahteraan sosial terlebih dahulu lah ya. Kesejahteraan sosial itu kan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan difabel, baik itu dari sisi spiritual, sosial gitu, material, sehingga difabel mampu untuk mengembangkan diri dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya baik dalam situasi bencana ataupun tidak bencana, yang kemudian untuk bisa melakukan ataupun memenuhi kesejahteraan sosial ini, maka pemerintah dituntut untuk bisa bekerja secara terpadu, secara terarah, baik itu di daerah sampai ke nasional, dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial. Kaitannya dengan situasi itu, maka kan sebetulnya kan difabel seharusnya ini ya masuk begitu dalam jangkauan ini, begitu, jangkauan program-program jaring pengaman sosial gitu. Nah, tapi dalam catatan kami begini, dalam konteks pandemik ini masih ditemukan
kebutuhan difabel yang tidak terpenuhi. Dalam catatan kami ada sebuah provinsi yang memang kami melakukan intervensi pendampingan gitu ya. Itu ditemukan setidaknya ada 60 difabel yang belum mendapatkan bantuan sosial. Ini lagi-lagi menggambarkan bahwa data itu menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak kunjung usai. Masih terjadi exclusion error, inclusion error, bahkan ketika situasi pandemik ini terjadi, hal itu juga kemudian menjadi penyebab kenapa kemudian teman-teman difabel tidak mendapatkan bantuan sosial. Seolah-olah difabel ini memang menjadi populasi yang tersembunyi begitu. Istilah soal difabel itu dikenal begitu, tapi secara data itu belum bisa ditunjukkan keakuratannya. Sendiri yang paling penting lah nih Mas, antara program-program yang sementara ke pemberdayaan ini? Ya pemberdayaan sih, karena kalau yang sementara ya cukup buat saat itu aja sebetulnya gitu. Kalau saya pribadi sih lebih senangnya ke pemberdayaan jangka panjang, karena ya hidup juga bukan sekarang doang kan. Kalau yang bantuan langsung gitu-gitu ya mungkin membantu sih untuk saat ini, cuma kalau teman-teman disabilitasnya sendiri nggak dikasih pengetahuan harus dilempar kemana itu bantuan, ya kan sama-sama aja jadinya. Saya rasa sih mungkin ada ya, cuma kalau untuk dari pemerintahan jujur aja saya sih nggak nyari tahu juga sih. Maksudnya bukan ini juga sih, maksudnya memang dari awal saya buka usaha tuh dari awal banget itu memang nggak mau banget yang gitu-gitu tuh, yang yang jadi pada akhirnya pendataan untuk bantuan kalau ada apa-apa segala macam. Bukan kita sok-sokan sih, tapi ya pengen memaksimalkan apa yang kita punya aja lah. Udah pokoknya ngejalanin apa yang ada. Karena kalau hanya nyari bantuan pemerintah, uluran tangan pemerintah, uluran tangan dari teman-teman, dari orang sekitar dan lain sebagainya, ya segimana sih dapatnya gitu. Toh kalau misalnya kita mikirnya butuh makan, semua orang butuh makan gitu loh. Kalau ya pada akhirnya kan kenyataannya bantuan pemerintah segala macam banyaknya kelemparnya ke ke makanan juga kan gitu. Kalau saya sih ngerasainnya begitu. Mungkin ada dari beberapa saya sempat ikut webinar ini itu apa segala macam, tapi ya hanya gitu aja sih. Maksudnya ya kalau ngomong formalitas nggak enak juga ya maksudnya ya cuman begitu aja gitu ya. Pada akhirnya kan teman-teman ya pribadinya masing-masing kan mau maju apa enggak kan gitu. Karena ada beberapa kali juga kesempatan, sebetulnya ada beberapa kali kesempatan kayak misalnya laundry ada bantuan apa segala macam, kita bisa ambil bantuan untuk disabilitas dan lain sebagainya. Saya lebih memilih udah enggak lah, kalaupun misalnya harus bubar ya bubar aja lah. Tapi kalau prinsip saya gitu, saya nggak mau karena kalau buat saya sih artinya kalau kata agamanya kita kan udah disiapin tuh lengkap kan gitu, tinggal gimana cara kita ininya kita memanfaatkannya.
Mana anak-anak yang lainnya mana? Ini Lihat, yang satunya lagi sakit, lagi sakit. Udah nyiapin lagi pada dagangan belum? sekarang mah gak jualan, soalnya apa malam Jumat, besok kan hari Jumat, jadi nggak jualan dulu. Ya duit, takutnya sakit. Semenjak Terus COVID Najwa lagi sakit, badannya yang panas. saya jalanin Dia mau minta uang. kebutuhan buat anak istri saya masih ini apa kebantu sama istri saya. Di kampung kan dagang kecil-kecilan Mas, dagang nasi uduk gitu. Saya di sini kan dagangnya lagi sepi, istri saya bantu, dia dagang di pasar keliling jualan nasi uduk. Alhamdulillah di situ dibantu sama istri saya. Buat sehari-harinya ya pas-pasan aja Mas. Buat yang penting buat makan udah cukup. Ya udah kamu pada berdoa aja di rumah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Yang sabar aja ya. Yang penting mama di sana sama anak-anak jaga kesehatan, apa gunakan protokol peraturan cuci tangan, pakai masker ya. Yang penyemangat saya jalanin sampai sekarang tuh saya melihat anak sama istri di zaman COVID gini kan, meskipun anak sekolah nggak sekolah dirumahkan itu perlu biaya Mas. Jadi saya bukan tambah malas lagi keadaan COVID kayak gini, malah saya semangat terus Mas. Kalau nggak semangat ya saya buat sehari-harinya dari mana Mas? Anak saya sekolah tapi kan online Mas, perlu pulsa, paketan. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki dari mana buat bayaran anak sekolah gitu ya Mas ya. Ya saya dari 9 bulan wabah COVID ini, corona, dari 9 bulan itu ya saya pasrah aja. Saya enggak dapat dana apapun dari pemerintah. Ya saya ikhlasin aja lah. Memang saya enggak dapat gitu. Berarti saya masih mampu Mas. Udah, ya saya ikhlasin aja yang bagian saya enggak dicairin ke bener-bener yang dapatnya. Nggak apa-apa, saya ikhlasin Mas. Semenjak dari COVID ini nyampe 9 bulan kan belum normal gitu ya. Takutnya pedagang ya seperti bukan saya aja lah semuanya gitu. Takutnya makin ke sana berlanjut terus gitu. Di sini aja yang udah 9 bulan berasa banget. Kalau diperpanjang lagi nggak habis-habis gimana tuh saya. Selamat pagi, hari ini kita masih belajar tentang Ketika kita mengatakan bahwa dalam situasi pandemik ini difabel itu memiliki kerentanan yang sangat kompleks gitu, karena situasi sebelum pandemik juga sudah membuat mereka itu termarginalkan, terdiskriminasi, tapi kemudian jangan sampai dalam situasi pandemik ini justru membuat teman-teman difabel itu bergantung pada bantuan-bantuan sosial. Tapi yang lebih penting itu adalah mendesain bagaimana program-program perlindungan sosial itu juga ada unsur pemberdayaan, terutama secara ekonomi ya, untuk kemandirian teman-teman difabel. Teman-teman difabel ini kan memiliki kapasitas ya. Mereka memiliki kapasitas sesuai dengan ragam difabelnya, sesuai dengan kondisi yang ada begitu. Kenapa tidak program-program perlindungan sosial, program-program pemberdayaan sosial itu didesain sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, tidak kemudian
selalu menempatkan difabel itu berdasarkan perspektif yang dimiliki oleh kita. Perlu ada perubahan paradigma, perubahan pemahaman terkait dengan kebutuhan khusus difabel, karena difabel ini sangat memiliki ragam difabelnya ini sangat banyak, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, ini perubahan paradigma itu diperlukan untuk bisa melandasi adanya desain untuk program-program jaring pengaman sosial. Kalau untuk yang coffee shop, kita kebetulan kan disupport sama komunitas kopi tunanetra Kakatunet itu. Itu yang juga mengadakan pelatihan kopi seduh tunanetra, kopi seduh untuk tunanetra kan, untuk barista tunanetra. Jadi awalnya memang supportnya nyeduh kopinya, jadi baristanya gimana caranya. Nah, sekarang inovasi barunya adalah ke kopi goes ini. Nah, ini memang ke depan teman-teman Kakatunet yang bantu kita banget untuk ngebenerin manajemen, belajar manajemennya gimana yang baik. Meskipun kondisi saat ini lagi COVID kayak gini, tapi saya harus berjuang buat anak-anak saya, keluarga saya, istri saya. Ya, semangatlah, jangan sampai kita malas gitu. Itu di masa COVID gini jangan sampai malas, terutama lah kita harus usaha. Jangan mengharapkan bantuan. Bagi saya yang nggak dapat bantuan gitu. Tetap berinovasi aja sih, tetap berinovasi. Terus kalau khususnya untuk teman-teman tunanetra, ya udah nggak zamannya lagi kita mikirin stigma negatif dari orang-orang sekitar.